bukannya jam 3 malam. Udahlah, kamu istirahat di rumah. Saya ngelola toko dan alhamdulillah sampai tutup tokonya. Karena saya tidak ada basic, Pak. Tutup dan meninggalkan utang sekitar 50 jutaan lah. Wow. Nah itu tokonya itu punya sendiri apa punya orang? Punya mertua. Oh. Punya mertua. Istri bahwa saya mau kerja di bank kata saya. Dia mungkin bercerita ke orang tuanya ngelarang. Jangan katanya gitu. Sebaiknya nyari kerja yang lain. Gak ada peluangnya di Tasik. Akhirnya ke Jakarta. Selamat datang di podcast perbincangan orang-orang di seputar kaos. Yo 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 yo, check it out. Kita selesai lah katakan gitu kan. Di mana? Ya artinya selesai, jadi setelah semester menjelang KKN itu mencoba untuk keluar dari zona itu gitu kan, mengambil keputusan sendiri gitu kan, tanpa diskusikan dengan orang lain, diambil sendiri lah katakan gitu. Ya. Saya anggap proses itu selesai gitu kan. Begitupun akhirnya kan kuliah juga selesai. Kuliah selesai, kerja terus, di PMI pun selesai. Purna lah saya di Kepengurusan cabang tuh sampai sertijab itu selesai. Nah, artinya pasca itu loh. Saya anggap itu selesai. Nah, kan melanjutkan ke pasca selanjutnya nih, gitu kan, bicara kehidupannya kan pasti beda. Seperti apa? Pada saat itu di perusahaan tempat saya kerja itu, saya tuh dipromosikan. Di mana? Naik jabatan. Saya di Rek Parking. Halo. Di Mandala di Rek Parking. Perusahaan parkir. Aduh, malu lagi. Gak apa-apa. Artinya kan sebagai bahan referensi juga, artinya kan itu. Kan? Ya. Bagi teman-teman di luar. Bahkan bisa jadi buat perusahaan juga sama. Ya. Dan saya terima kasih lah ke teman-teman Rek Parking, ke ownernya yang udah membantu saya pada saat itu. Karena saya pada saat itu kerja itu nggak ngelamar gitu loh. Senior juga sih yang bawa sebenarnya. Senior juga yang memang kerja di sana. Di PMI juga. Senior PMI juga, senior stisip tuh. PMI stisip. Saya dibawa sama senior saya, diketemukan sama ownernya. Kata senior saya tuh, ini ada anak nih potensial katanya, tapi dia lagi kesusahan. Saya waktu itu kerjanya cuman ngunci pintu, madam listrik gitu, bantu OB pokoknya saya kuliah, pulang kuliah jam 4 atau jam 5 misalkan, saya masuk, orang lain keluar. Shift malam ya? Tidak ada pekerjaan sebenarnya. Itu saya bantu OB beres-beres, kunci pintu, beresin map berkas. Sampai pada semester 8 begitu saya skripsi, saya dapat promosi. Perusahaan itu buka cabang di Rumah Sakit Umum Banjar. Dapat promosi lah saya, jadi kepala cabangnya. Dari seorang pembantu gitu loh. Jadi kepala cabang pada saat. Tapi sempat jadi di situ. Sempat 1,5 tahun saya. Di Banjar itu. Di Banjar itu ya. Sampai lulus kuliah. Nah, setelah lulus kuliah, kerja setengah tahun lagi di Banjar itu, saya diskusi sama teman, ada keresahan hati gitu loh. Saya mesti mengambil satu target atau satu track yang menentukan masa depan saya gitu loh. Karena memang bekerja saja ya monoton pada saat itu. Cuman dapat penghasilan misalkan kayak gitu. Saya ingin kuliah lagi gitu. Karena memang saya dididik oleh senior itu harus punya target. Harian, mingguan, bulanan, semester, tahun. Betul. Gitu loh. Kalau namanya Mang Farid yang selalu nge-push saya gitu loh. Kata dia, kalau hidup nggak punya target itu ya ibarat ikan mati di arus yang kencang gitu. Ya. Itu tertanam sampai sekarang nih, gitu. Harian ada target, mingguan ada target, bulanan, semesteran, tahunan. Nah, saat itu juga saya memutuskan untuk kalau saya nggak lanjut S2, saya harus menikah. Karena kalau nggak gitu, ya seperti ikan mati lah gitu. Akhirnya saya diskusi sama teman saya nih, satu kampus, satu pergerakan juga. Ya udahlah kalau gitu, yuk kita kuliah.
kita S2. Karena saya bekal punya nih Ya. hasil kerja itu. Persiapannya udah ada lah. Udah ada lah gitu lah senjatanya itu. Tapi ya itu konsekuensinya, saya nggak bisa fokus di dua arah. Yes. Keluarlah kerja tuh. Keluar kerja, berangkat ke Bandung, sudah sewa kosan nih kayak gini nih lah, sewa kosan. Ini apartemen. Ya, benar. Studio lah ya ini. Sewa kosan, udah beli perabotan, TV, kompor dan lain-lain. Begitu masuk ke UIN telat info. Telat info, ternyata paskanya itu sudah berjalan. Ke UPI, Padahal kan bisa nunggu. harusnya seperti itu. Lari ke UPI sama udah berjalan. Waktu itu yang belum itu apa ya? Kampus-kampus swasta lah yang belum. Minus lah. Uninus yang bisa. Tapi nggak ke Uninus waktu itu ke Unpas dan aduh kata saya tuh. Swasta lagi enggak lah kata saya tuh. Memang ada upgrade itu. 2 minggu saya hidup di Bandung, saya memutuskan ke teman saya tuh, Yan, berarti kalau saya nggak lanjut S2, saya harus menikah. Lu mau ikut pulang apa enggak? Terserah. Malamnya beres-beres, nggak bawa apa-apa. Nah itu baru berapa hari? 2 minggu. Oh udah 2 minggu. Perabotan masih di sana, cuman bawa baju doang, saya pulang sendiri. Tapi katanya dia ngikutin dari belakang, pulang juga sama. Iya, luar biasa. Iya. Pulang ke Tasik itu kan kondisinya udah nggak punya kerjaan, uang tabungan menipis, cari kerja juga nggak gampang gitu loh. Larinya tuh bukan ke rumah, karena ke rumah itu gengsi gitu. Iyalah, permasalahan lagi kan. Abis kemarin dimarahin, kok lu keluar sih kata orang tua. Kok kamu keluar kerja? Saya mau kuliah. Awas lu, harus kuliah. Iya. Pulang nggak kuliah. Pulang kemana coba? Ke Dokar lagi. Pokoknya Dokar itu rumah kedua saya. Bener apa ya? Panglumpatan lah, tempat pelarian itu. Tempat pengamanan tuh Dokar tuh, Dokar 47 tuh. Saya sebenarnya apa ya, belum bisa mengabdi atau apa, nggak tahu, malu lah, balik sana lagi baliklah saya ke Dokar. Teman saya juga balik ke Dokar, jadi pengangguran, jadi pengurus cabang enggak, coba bayangkan. Pengangguran iya, malu lah sama kader-kader yang sedang berproses. Betul. Gejolak tuh ya Allah, stres bener, sangat stres. Dan teman saya pun sama, stres juga. Akhirnya dia lari ke Bogor. Oh ya. Lari ke Bogor dia dia jadi guru di Bogor itu, guru SDIT. Nggak tahu tuh alasannya kenapa dia lari ke Bogor. Mungkin ya itulah tadi, di Tasik tuh nggak ada peluang, dia lari ke Bogor. Nah tinggal saya nih. Duh gimana ini kata saya tuh. Saya bingung, saya sebulan saya nganggur itu. Ada seminar tuh waktu itu di Pendopo Lama. Nah, salah alun ya? Dan alun dia. Ada seminar. Karena prinsip hidup saya tuh nggak boleh nggak produktif, harus produktif. Apapun itu, upgrade otak, upgrade otak lah, pengetahuan, keuangan dan lain-lain, pokoknya produktif. Pada saat itu saya ikut seminar, sekalipun saya tuh mungkin masyarakat biasa ya, bukan aktivis pada saat itu. Karena memang seharusnya saya ikut PKD Ansor seharusnya, tapi saya nggak dulu waktu itu. Banyak yang hadir. Nah salah satu narasumber itu pengurus Bajnas, pada namanya Jakarta Nasional Kertas. Salah satu narasumber itu. Waktu itu sepintas saya dengar bahwa akan ada rekrutmen baru di Bajnas, itu dengan seleksi yang memang terbuka. Langsung nyambung ya? Ya. Mungkin hikmahnya itu harus bergerak terus. Betul. Jangan dia meratapi nasib. Betul. Harus bergerak terus. Akhirnya ada hikmah di sana. Oh, soalnya saya ke senior itu ya, ke narasumber itu. Kata saya itu, Pak, saya mau ikut lah. Ya monggo katanya, fair aja. Nggak bisa saya harus ikut sesuai. Ya, nggak bisa saya dijadikan garansi untuk kamu masuk sana, karena memang ini terbuka, di koran pun ada. Benar lah, pada saat itu banyak yang seleksi. 3 orang yang interview saya dan tes biasa.
Dan dari beberapa pelamar itu ya alhamdulillah cuma satu yang diangkat, karena memang personil lain tidak dikeluarkan. Kan ada 5 ada 5 staf itu. Betul. 4 dipertahankan, 1 kosong. Nah saya masuk. Alhamdulillah dari beberapa pelamar itu ya saya yang masuk. Karena mungkin berapa orang? Kalau nggak salah berapa ya, belasan orang lah. Sedikit lah. Kebanyakan Unsir, STAG, Tribuna ada. STAG saya nih. Ya, 1 orang. Nggak tahu mungkin background STAG. Nah, mungkin itu kali yang diambil itu kan agama itu Pak, sesuai dengan itu kan. Kan mungkin belum tentu kan Tribuna paham tentang pembagian zakat lah apa. Tapi pada saat itu yang dibutuhkan itu admin sebenarnya. Admin untuk pengelolaan zakat sebenarnya, bukan ahli di bidang dalil atau apalah gitu. Karena memang pada saat itu hanya staf jasa gitu loh. Dan yang ahlinya itu para kiai, para sepuh gitu loh, yang pimpinan yang 5 itu. Nah saya masuk, saya ikuti seleksi, saya interview, dan mungkin ya salah satu poin yang mereka ambil ketika saat itu, ketika ditanya tentang dalil zakat, saya dengar yang lain karena memang barengan tesnya. Ketika orang lain tuh pasti ngeluarin dalil itu yang berhubungan dengan sholat, zakat dan sholat nyambung gitu. Kalau saya enggak. Ya karena Waktu Zaki lumrah lah gitu. Saya tuh waktu itu waktu Zaki Himbia itu yang ayat yang menerangkan bahwa ya ada ayat atau dalil yang menerangkan bahwa zakat itu tidak selalu dikaitkan dengan sholat. Maksudnya tidak berdampingan dengan sholat, ada. Mungkin itu sih. Jadi pembeda lah. Mungkin karena memang untuk administrasi dan yang lain mereka mungkin lebih kompeten gitu loh. Tapi mungkin juga sih karena memang saya ada basic atau pengalaman kerja di perusahaan. Makanya saya kira kalau misalkan ini jadi catatan juga ya bagi teman-teman yang melihat, itulah perbedaan kali ya, perbedaan ataupun perbandingan seorang Wegi dengan teman-teman yang lain gitu kan. Ketika masuk di wilayah pekerjaan gitu kan, entah itu yang sifatnya kerja di perkantoran mungkin ataupun di apa gitu kan, apa sebelumnya kan ada basic yang memang menempel lah di dalam diri ada kan. Tadi misalnya pertama pendidikan gitu kan penting, saya kira kan sampai kapanpun kalau bicara pendidikan saya kira gak bakal selesai gitu. Apalagi di Indonesia kan ya, legalitas ijazah itu masih sangat tabu gitu. Iya gitu kan. Kemudian selain pendidikan berorganisasi juga ada kan itu aja, ada basic-basic yang memang dialamin gitu kan. Jadi selain pengalaman yang dirasakan gitu kan, bahkan bisa diaplikasikan di luar gitu kan, pendidikan gitu kan. Pendidikan di kampus kan ya hanya sebatas itu aja ya kan gitu kan, materi lah, bahkan kita nyari sendiri gitu kan, nyari referensi dan lain-lain gitu kan. Bahkan ketika ilmu yang nggak disampaikan di kampus kita cari sendiri di luar gitu, ya lewat organisasi ibaratnya kan gitu. Betul. Banyak lah pelajaran yang sudah ambil gitu kan, entah itu di apa namanya di publik gitu kan, kemudian mengolah diri gitu kan, kemudian bicara dan lain-lain kan banyak katakan. Itu kan bisa diterapkan gitu kan di dunia pekerjaan. Itulah jadi poin penting ketika kita masuk di wilayah pekerjaan ya, artinya bagi orang-orang teman-teman kan banyak juga kalau konteks hari ini kan outputnya kerja katakan gitu kan. Bahkan orang apa sampai mengerucut ke apa namanya peluang hari ini, misalkan dunia perusahaan lagi ten misalkan dengan jurusan anu misalkan gitu. Saya kira nggak bisa begitu juga, saya kira kan begitu. Betul. Apa yang barusan disampaikan benar sekali ya. Saya sarankan untuk mahasiswa yang masih bergelut gitu ya, S1. Ya, yang masih kuliah ataupun yang mau melanjutkan kuliah. Jangan puas hanya berkutat di kampus saja. Organisasi merupakan salah satu pijakan yang pas menurut saya untuk berproses, untuk mencari jati diri ataupun menambah asupan keilmuan gitu loh. Karena memang banyak hal atau banyak ilmu yang saya tidak dapatkan di kampus, apalagi kampus yang di daerah gitu ya. Dan saya dapatkan di organisasi gitu, jejaring juga gitu. Betul. Memang pintar aja nggak cukup gitu. Yes.
jejaring gitu loh. Silaturahmi yang kuat. Itu kan fungsi jaringan itu kan silaturahmi kan. Kan ada pepatah kan apa kalau kita sering silaturahim kan rezeki kan banyak. Ya, usia juga kan masih Usia juga. Saya juga kan terlihat muda. Iya. Sudah tua ya. Artinya kan begitu. Yang jelas saya kira yang berorganisasi juga ya tetap harus sesuai dengan yang berlandaskan Pancasila dan NKRI keluar harus itulah. Betul. Banyak hari ini misalkan. Organisasi yang memang keluar dari ya, banyak. Hati-hati. Bahaya itu. Terjadi pemberontak. Ya betul. Jangan harus sesuai dengan track. Betul. Ya itu emang penting berorganisasi, tapi kita cek dulu loh. Betul, gitu kan. Backgroundnya seperti apa, tujuannya kemana, seperti apa, gitu kan. ada airnya jelas apa enggak. Yes. Jangan sampai terjebak lah, gitu kan. Betul. Nah, itu selesai itu, gitu kan. Nah, kemudian setelah di situ kemana lagi tuh? Setelah di Bajnas, karena memang saya pulang dari Bandung itu untuk menikah, akhirnya saya memutuskan untuk menikah. Dan proses itu cukup membuat saya pusing gitu. Menikah itu di umur 25. pas luar biasa. Karena itu tadi target saya. Yes. Saya kalau nggak nikah kacau hidup saya pada saat itu. Karena ya disadari ataupun tidak lah, sudah masa puber gitu loh, masa mengenal lawan jenis. Ya, masa terkuat. Nah itu. Daripada terjerumus ke situ kan. Nah itu. Waktu itu ada dua lah. Ada dua perempuan yang memang berarti dalam hidup saya. Gitu. Yang pertama itu yang menjalin hubungan dari SMA 5 tahun, selama 5 tahun 6 tahun lah. Dan yang kedua itu yang di kampus. Yang di SMA ini dia melanjutkan studinya itu di luar kota Tasik, di Lampung. Oh, jauh sekali. Yang saat ini jadi istri saya. Lampung. Dan yang di kampus itu yang ya sama berjuang sama saya bareng-bareng gitu, susah bareng. Kalau misalkan kebetulan nonton dua-duanya lagi. Kebetulan nonton ya, ada temen-temennya ataupun sahabat-sahabatnya yang nonton. Nanti bisa di-share juga. Ya, maksudnya saya sampai saat ini masih belum menerima permohonan maaf. Permohonan maaf saya tuh saya rasa dalam hati itu belum dia terima gitu loh. Oh, yang jelas Kecewa kita gitu. itu udah mohon maaf. Hah? Tapi udah mengucapkan mohon maaf. Beribu-ribu gitu loh. Udah Beribu-ribu yang kali. penting kalau udah beribu kali gak jadi masalah. Cuman hati saya sampai saat ini pasti masih kalau ya dianggap dosa tuh masih dosa gitu. Tapi dalam tanda petik ya kita menjalin hubungan sehat lah. Pasti. Nggak macem-macem lah. Yes. Gitu. Satu orang tetap ibaratkan gitu. Kalau sekarang justru dia menutup komunikasi. Nih channel Anda saya bajak lah ya. Kalau seandainya nonton atau ada temennya, sekali lagi dari hati yang paling dalam saya tuh meminta maaf lah gitu loh. Karena memang mungkin ya kita sadari jodoh kan Yes. Pati cilaka kalau bahasa orang Sunda tuh ya bukan kita yang ngatur. Yes. Gitu loh. Sekalipun memang ada dulu saya tuh ingin menikah dengan dia, tapi mungkin takdirnya berbeda. Menikahlah saya dengan yang Mas Lampung. Ada beberapa pertimbangan lah gitu loh. Nah, setelah menikah Bingung lagi. kerja masih. Oh, masih gitu. Kerja masih. Sebenarnya sih ini proses saya menikah ini bukan sangat menarik. Menurut saya menarik dan tapi panjang. Sangat penuh perjuangan. Penuh perjuangan gitu loh. Singkatnya begitulah, saya menikah, kemudian kebetulan mungkin mertua saya tuh ingin mengarahkan saya gitu. Mereka itu ngasih fasilitas toko lah gitu. Bukan ke saya, ke anaknya gitu, ke istri saya. Mengelola toko lah saya di pasar di Raja Pola gitu. Nah,
saya kerja, istri saya di toko. Tapi ya itu tadi saya tuh nggak bisa berjalan di dua fokus itu. Yang pada akhirnya Bajnas lah yang kalah, atau pekerjaan saya yang kalah. Saya keluar dari Bajnas. Saat saya keluar dari Bajnas dan fokus di toko, bukan dunia saya mungkin itu. Dua-duanya? Bukan si toko itu. Oh. Sangat-sangat tersiksa Pak, benar sangat-sangat tersiksa. Saya tidak ada basic usaha, apa ya, tidak ada pengalaman lah. Bahkan pada saat itu ada penyesalan saya keluar dari Bajnas itu. Maksudnya keluar dari pekerjaan itu ada rasa penyesalan bahwa, duh ini bukan keputusan yang tepat. Nah berpikir saya, ya udahlah saya kerja lagi saya. Tapi pada saat itu saya seolah teringat bahwa lu tuh guru gitu loh. Saya kan PAI Pak. Ya. Kenapa kok selalu setelah dari misalkan nih kolam ini, kolam A masuk ke kolam A lagi gitu loh. Oh, iya. Kenapa nggak ke kolam B yang memang itu kolam lu gitu loh. Itu tempat kamu gitu. Ya udahlah, saya mesti masuk nih ke sekolah nih karena basic saya pendidikan. Sekalipun saya apa ya, segoblok-gobloknya saya gitu loh waktu di kampus, tetap S1 saya tuh pendidikan. Saya apa, curhat ke teman saya mau ngajar dong, kata saya tuh. Kenapa, kan kamu di Bajnas sudah enak lah, udah gajinya gede dan lain-lain. Ini di sekolah ini gajinya nggak ada loh katanya. Udah nggak apa-apa lah. Masuklah saya ke dunia pendidikan, ke MTS Asadah, MTS MA Asadah, 2 sekolah itu di Taman Sari. Yes. Kepala sekolahnya tuh yang punyanya tuh Pak Paucu. Nah saya minta maaf juga Pak Paucu. Sebab perjalanan hidup saya tuh banyak. Pornya itu por mohon maaf. Iya. banyak bikin apa ya? Bikin apa ya? Bikin dosa kali ya. Nggak selesai juga di sekolah itu. Nih, saya masuk sekolah itu, saya dipercaya sebagai, percaya nggak tuh? Wakil kepala sekolah. Wise. Bidang kesiswaan. 1 semester saya di sana. Dan nggak beres juga gitu. Alasannya itu tadi. Apa ya? Nggak cocok saya di sekolah. Nggak cocok saya di sekolah. Habis itu saya keluar lagi, ke toko lagi. Bang, dikata di toko udah gak cocok, balik lagi ke toko. Maksudnya si toko itu masih jalan. Sekalipun saya ngajar, toko itu masih berjalan. Saya ke toko, kemudian hamil lah istri saya. Dari menikah sampai hamil itu kosongnya itu 2 tahun. Karena dia masih kuliah. Gitu. Ya, kita program lah gitu. Berarti di umur 27 ya? Istri saya, karena memang saya punya prinsip apa ya, kalau istri saya hamil tuh harus namanya punya anak pertama, cobain aja nanti. Yes. Jangan capek, jangan apa, karena di pasar kan capek kan, bawa barang lah, apa ngeladenin pelanggan dan lain-lain. Keluar apa, bukannya jam 3 malam. Udahlah, kamu istirahat di rumah. Saya ngelola toko dan alhamdulillah sampai tutup tokonya. Karena saya tidak ada basic Pak. Tutup dan meninggalkan utang sekitar 50 jutaan lah. Wow. Nah itu tokonya itu punya sendiri apa punya orang? Punya mertua. Oh. Punya mertua. Bayangkan toko tutup, istri mau lahiran, dan utang sekitar 50 juta. Pada saat itu hutang segitu tuh, wah udah sangat. Ya. Stres saya tuh. Sekalipun memang mungkin kalau lihat di YouTube lain atau para bisnismen yang lain utangnya miliaran apa gitu ya. Kalau saya 50 juta udah stres. Akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk ya udahlah tutup aja toko tuh. Saya balik lagi ke dunia kerja, kata saya. Ngelamar lah di Tasik. Masih di Tasik. Di Tasik. Waktu itu saya keterima di salah satu bank di Tasik. Saya ngasih tahu istri bahwa saya mau kerja di bank, kata saya.
dia mungkin bercerita ke orang tuanya ngelarang, jangan katanya gitu. Sebaiknya nyari kerja yang lain. Gak ada peluangnya di Tasik. Akhirnya ke Jakarta. Oh, singkatnya tuh begitu ya. Jakarta lah. Ke Jakarta itu saya nggak ada kerjaan. Langsung sama istri dibawa sini? Enggak, Oh, istri masih saya kan ngelahirin lah, masih punya bayi lah kecil. Ke Jakarta dengan modal jual HP 300.000. Saya ikut ke teman saya yang di Bogor itu. Dia pindah ke Jakarta. Nah, saya ikut di sana, numpang makan, numpang hidup, bertahan hidup Selama 3 minggu. 3 minggu. Selama 3 minggu saya nyari-nyari kerja di perusahaan logistik. Saya keterima, gajinya kecil. Alhamdulillah di Smartfren lah. Maksudnya pertimbangannya gitu, salary-nya. Oh, selama 3 minggu itu langsung di Smartfren dapat itu ya? Dapat di Smartfren sama di perusahaan Sampai hari ini ya? logistik sampai hari ini udah 2 tahun gitu. Alhamdulillah lah. Begitu, Pak. Mantap. Jadi apa nah kebetulan memang saya kan sama Mang Eweng itu baru ketemu beberapa minggu yang lalu ya. Padahal saya di sini itu udah sangat cukup lama gitu kan, di Ciputat itu kan sudah hampir mau 9 tahun. Saya ke Jakarta masuk ke Ciputat, Pak. Iya, maksudnya kan Ke Cempaka Putih. ya tahu. Ini kan Cipaka Putih maksudnya. Apa Cipaka Putih itu? Kampung Hutan. Iya, tahu. Kampung Hutan. Itu loh maksudnya. Nah, artinya apa? Saya kan tahu Mang Ewang di sini itu kan kebetulan nggak sengaja juga dulu itu kan. Lihat di motor ya. Lihat di motor gitu kan. Saya pas kebetulan habis beli apa dulu itu, bubur atau apa lah gitu kan. Oh, saya sekilas melihat kayak kenal gitu kan. Karena memang setelah sekian lama itu kan saya kan nggak pernah ketemu gitu kan. Bahkan ketika saya Anda tuh jarang di Tasik. enggak, maksudnya ketika pulang pun Nggak gitu ada. kan. Udah jarang gitu kan. Di Dokar juga nggak pernah ketemu gitu kan. Biasanya kan kalau sesekali tuh waktu awal-awal saya ke Ciputat kan masih sering ketemu kan, gitu kan, ngopi gitu kan. Ya benar. Diskusi sampai malam. Diskusi sampai malam gitu kan. Terus terang, Pak, saya tuh salah satu yang iri sama Bapak. Irinya kenapa? Prosesnya itu sangat-sangat apa ya? Tracknya itu lurus gitu loh. Hmm. Dan alam tuh merestui gitu loh. Bapak kan kuliah S1 beasiswa. Alhamdulillah. S2 Ya beasiswa. walaupun dengan penuh perdebatan. Yes. S2 beasiswa juga kan? Beasiswa. Iri saya. Nih teman-teman juga mesti iri nih. Coba. Gimana itu bisa dapat beasiswa tuh kayak gitu? Ya artinya ya itu tadi, makanya bagi teman-teman di luar sana lah, baik yang hari ini masih SMA gitu, SMK, ataupun yang memang lagi berjalan masa kuliah, saya kira itu tadi apa bicara apa namanya peluang gitu kan, kesempatan, saya kira banyak kan itu kan, baik kampus swasta ataupun negeri, saya kira hari ini udah peluang terbuka lah gitu kan, bahkan banyak gitu kan, di share di mana-mana lah, bahkan di Facebook gitu kan. Dunianya sekarang udah sangat-sangat terbuka. Instagram dan lain-lain gitu kan. Beda halnya dengan dulu kan belum setenar seperti itu kan. Informasinya juga terbatas ya. Informasinya terbatas, itu hanya segelintir orang gitu kan. Walaupun pada saat itu jujur saja gitu kan, waktu awal-awal saya setelah selesai kuliah, setelah selesai SMA, SMK, jujur aja untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan ataupun pendidikan itu sangat nggak mau. Jujur saja. Pengennya kerja. Nah, itu kan. Dan itu tadi karena bicara lingkungan gitu kan, tanpa dipikir panjang kayak gitu kan. Walaupun banyak beberapa guru gitu kan yang mengarahkan kuliah gitu kan. Kebetulan kan banyak waktu zaman SMK itu, walaupun apa dituntut nextnya itu kan kerja gitu kan, tapi ada beberapa orang yang alumni itu kan sosialisasi kampus, pendidikan, ini kampus ini gitu kan, dengan beasiswa anu lah, bidik misi gitu kan, dan lain-lain gitu kan. Tapi pada saat itu kebetulan, wah saya kira, saya mikir 2 kali tuh, yaitu tadi kan, karena memang di lingkungan secara ekonomi terbatas gitu kan, walaupun dipaksakan juga tetap aja gak bakal bisa gitu kan. Karena saya paham betul gitu kan, waktu selama SMK saja kan apa, untuk bayaran gue kan pot-potan gitu kan kita nggak jauh beda lah ya. Ya itu tadi kebayang Pak gitu kan, SMK
RSBI. Pas kebetulan zaman saya itu kan RSBI dengan bayaran yang cukup mahal saya kira kan untuk sekelas SMK gitu loh. Itu bisa dihitung apa bisa kuliah. Saya kira kalau dihitung itu bisa kuliah gitu kan. Gitu. Nah, singkatnya selesailah gitu kan, selesai SMK gitu kan. Dan barokahnya itu tadi itu kan kebetulan apa alhamdulillah itu ya tadi lah apa selain di lingkungan rumah kemudian lingkungan sekolah apa namanya lingkungan saya itu patut syukur gitu kan ketemu dengan orang-orang yang memang baik lah gitu kan sangat luar biasa gitu kan itu. Kebetulan selain aktivitas saya dulu sekolah gitu kan, kebetulan saya ngaji juga gitu kan di pesantren. Anda masuk IPNU tuh sejak SMK, Pak? Sejak SMK. Oh, aktivis tuh lah ini. Iya, sejak SMK. Dari sejak kecil gitu. Sejak itu makanya ya itu alhamdulillah itu begitu apa. Sampai sekarang menjadi ini teman-teman, Ketua PW IPNU Banten. Artinya begitulah. Orang Banten dipimpin sama orang Kota Tasik. Betul ya? Iya. Satu kebanggaan buat saya. Karena memang saya juga ikut Makesta, Pak. Oh, harus iya. Makesta Perbaratan saat itu. Ya tadi begitu Pak. Apa selain saya sekolah, kemudian saya ngaji gitu, walaupun nggak netap gitu kan, lebih bisa disebut sebagai santri kalong lah gitu dikatakan gitu. Paling saya beres sekolah, pasti kan saya sekolah itu kan dari pagi sampai sore Pak. Sore. Bayangkan itu setiap hari seperti itu tuh. Kan rumah ke sekolah tuh kan jauhnya minta ampun. Sore itu saya langsung berangkat ke pesantren. Gitu. Nginap pagi saya balik subuh setelah sholat subuh saya pulang ke rumah siap-siap sholat siap-siap sekolah gitu. Terus begitu. Nah kebetulan waktu kalau nggak salah itu menjelang kelas 2 gitu kan menjelang kelas 2 kebetulan posisinya waktu itu ada pemekaran kecamatan Bungursari ya. Bungursari gitu kan. Yang awalnya yang dipecah jadi Bungursari. Gitu kan. Nah kebetulan waktu pemecahan kecamatan itu ada kosong lah gitu kan belum terbentuk gitu kan kepengurusan di Bungursari IPNU batangan itulah kebetulan kepengurusan waktu zaman itu soan lah gitu kan silaturahim ke pondok mau mengadakan kegiatan di pesantren yang tempat ngaji saya itu gitu kan izin gitu kan mau bikin Makesta gitu kan masa kesetiaan anggota itu kan jujur saja nggak tahu sama sekali ya apa itu IPNU gitu kan apa itu Makesta gitu kan. Waktu itu siapa yang ngajaknya itu? Dulu itu waktu zaman kepengurusannya Rekan Iil. Oh, Mang Iil. Sekretarisnya Ngopi. Dulu itu kan. Ya. Itu. Nah, saya juga Mang Ngopi. Ketua umumnya saya Mang Ngopi. Nah, jadi secara basic keorganisasian itu saya nol besar. Karena jujur saja saya dari SMP sampai SMK itu gak pernah saya berikut organisasi itu. Di OSIS? Di OSIS saya gak pernah. Oh, saya di OSIS aktif. Saya gak pernah. Jujur ya. Gitu. Nah makanya ketika Makesta gitu kan, saya diarahkan nanti ikut Makesta ya gitu kan. Ajak teman-teman di Kobong gitu kan. Kemudian teman-teman yang di luar juga kalau bisa diajak. Kan. Apa Makesta itu? Ya saya kan ikut perintah kiai aja kan, manut takdim gitu bahkan gitu kan. Jadi pengajian selama 1 hari 1 malam diliburkan diganti dengan Makesta. Luar biasa. Pesantren apa? Pondok pesantren Al Istiqomah. Ya Allah mudah-mudahan ya. Itu dikosongkan jadi Makesta. Saya ikut tuh selama proses materi berjalan gitu kan. Oh begini gitu kan. Sempat saya bertanya berapa kali katakan gitu. Selesai acara langsung di situ. Ya entah itu konferensi atau apa langsung dibentuknya pengurusan ranting ya pengurus PAC kecamatan Pak. Oh ya misah itu ya. Kecamatan Pemekaran ya. Kan kecamatan jadi ketua langsung jadi ketua. Kan saya kaget kebetulan hadirnya Pak maaf saya potong Alam merestui kamu Pak. Ya mungkin kan persiapannya kan dari situ kan kita juga nggak tahu gitu. Makanya dipersiapkan itulah kaget kan saya juga kan langsung mikir kan waduh gitu kan saya organisasinya kan nggak pernah. Iya Alam tuh mendukung ada kan gitu singkatnya begitulah. Artinya kalau diceritakan itu panjang Pak. Perlu season khusus artinya singkatnya begitulah. Intinya
organisasi melekat pada diri Anda itu sejak kecil gitu ya. Ya Sejak tadi. SMA gitu. Bahkan Beda. makanya barokahnya bisa apa? Yang tadinya saya punya pemikiran kolot kali ya. Kolot atau yang kan karena lingkungan itu stuck misalnya harus kerja dan lain-lain gitu kan. Dengan adanya apa ya lingkungan yang berbeda gitu kan, ketemu dengan orang-orang hebat gitu kan yang berpendidikan dan lain-lain, setidaknya mulai itu kepancing walaupun awal-awal sekilas saja, saya agak cerita lebar nanti di sesi selanjutnya lah. Mungkin pada saat itu saya yang jadi hostnya ya. Ya bisa nanti episode kedua ya. Iya. Besok lah. Nanti dilanjut lagi. Iya, lebih spesifik Anda itu dari SMK sampai sekarang jadi ketua PW gitu ya. Bisa. Luar biasa. Nanti Ketua jadi singkatnya begitulah. anak cabang sampai Jadi singkatnya begitu. Nanti bisa lebarnya di episode selanjutnya. Diarahkan gitu kan untuk supaya kuliah gitu kan. Itu melalui pertimbangan yang sangat luar biasa. Saya berpikir gitu kan, konsultasi dan lain-lain, bahkan istikharah dan lain-lain gitu kan. Akhirnya yakin gitu kan bahwa saya mungkin harus lah gitu kan. Walaupun itu tadi saya pikir wah nanti gue bisa makan apa enggak gitu kan. bener ya, Bisa kebayang ya enggak gitu kan. waktu ngurus nih saya jadi paling berasa itu ngurus di komisariat di kampus. Betul. Paling berasa itu. Teman-teman kan nggak cukup dikumpulin kan, Yes. siapin tempat, pemateri, Yes. ngopinya, apanya, luar biasa. Artinya begitulah. Nah, artinya perjalanan tadi lah kalau misalkan kita bicara alhamdulillah kesempatannya saya bisa hari ini sampai bisa S2 walaupun belum selesai katakan masih proses lah. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa selesai hari ini kan. Amin. Saya supaya bisa melanjutkan seperti Bang Eweng gitu kan, bisa menikah. Luar. Walaupun belum kelihatan. S3 dong, S3. Ya, S3 apa? Bukan. Oh, kuliah. Ya, Iya, insyaallah. Nanti soalnya alam tuh mendukung gitu loh. insyaallah. Beda sama saya gitu loh. Rencana sih ada, cuma tanggung jawabnya kayaknya lebih besar gitu kan itu. Nikah dulu. Nikah dulu aja. Ada calonnya. Banyak seperti ngambil hai sebenarnya. Luar biasa. Cuma nggak tahu nih yang mau sama gua tuh yang mana gitu kan. Saking banyaknya. Bingung kita kan. Artinya begitulah Pak Iwan. Nonton nggak nanti calonnya? Hah? Calonnya nonton. Mungkin mudah-mudahan nonton lah, nanti kita share kan. Gitu. Benar, buat teman-teman yang masih di SMA ataupun yang baru masuk kuliah, ini saran nih. Ya. Saran tulus saya dalam hati. Masuklah ke organisasi. Ya. Harus kuliah gitu. Luar biasa. Jangan memandang karena apa ya itu tadi, memandang karena ekonomi gak ada gitu kan. Saya jujur aja dari kalangan ekonomi yang biasa aja kan gitu kan. Justru punya pemikiran ingin kuliah itu ya ingin berubah itu loh maksudnya itu kan. Betul Pak. Memotong itu. Saya punya quotes itu bahwa pendidikan itu adalah pemutus rantai kemiskinan. Betul itu. Itu. Nah kebetulan pada saat itu saya berpikir kebetulan di lingkungan saya itu minim yang kuliah, bahkan di lingkungan keluarga, saudara itu gak ada Pak, gak ada sama sekali. Semua Sama lah. di lingkungan ya, di lingkungan keluarga apa di saudara ya. Sama. Kalau mungkin di lingkungan tetangga ada lah 1-2 gitu kan. Nah saya coba berpikir terus mikir gitu kan, akhirnya menemukan pencerahan yang sangat luar biasa dengan melalui beberapa tahapan itulah kawan-kawan. Saya berpikir wah, gue bilang gue harus mulai nih, gue bilang kan gitu, jangan sama dengan saudara-saudara gue yang lain gitu kan gitu. Kalau misalnya gue ikutin track ini, gue bilang kan sampai kapanpun pasti ya begitu aja. Betul Pak. Gue harus putus nih, gue bilang kan gitu, harus putus gue bilang kan. Bahkan Minimal ada 1 orang lah gitu. Harus jadi referensi juga buat saudara-saudara yang lain gitu ya. Tuh. Saya selama program itu saya mencoba untuk sabar gitu kan. Jujur aja, banyak perbincangan dimanapun lah, tetangga, saudara, lu ngapain sih? Kuliah, lu mau jadi apa? Termasuk setelah selesai S1, S2, lu ngapain kuliah mulu dah? Gitu kan. Termasuk saudara gua.
Tapi pas waktu kita ketemu di sini nih minggu kemarin, apa yang keluar dari mulut saya? Pak, saya iri Pak, saya pengen S2 Pak. Karena Ya, justru itu. perjalananmu tuh menginspirasi saya. Justru itu kan gue bilang setiap lingkungan itu kan berbeda yang menilai, wajar, gue udah tahu itu kan, makanya tinggal kita apa namanya menangkap itu aja. Bagi gue ya bodo amat, wajar dimanapun. Apa yang memuji dan menghina itu kan pasti ada aja dari zaman siapapun lah gitu kan, termasuk zaman hari ini ya kan wajar gitu kan. Tinggal kita di mana apa sih namanya tuh yang menyimaknya lah dia kan gitu, Meresponnya kayak gitu. Meresponnya lah gitu kan, meresponnya seperti apa nanti kok tanpa gua jelasin juga nanti orang melihat kok misalnya gitu kan. Begitupun gua sampaikan ke siapapun, gua mau bilang seperti apapun bingung gitu kan, lihat aja nantilah beberapa tahun ke depan gue bilang kan gitu. Setelah gua selesai semuanya gitu kan, target gua seperti apa gitu kan, dan mudah-mudahan sih apa yang gua jalani hari ini gitu kan, yang gua yakinin sampai hari ini gitu kan, bisa berbuah dengan berbuah hasil yang baik gitu. Amin, mudah-mudahan. Ilmu tuh pasti bermanfaat Betul. insyaallah. Nah terakhir kali ya, gimana ya? Ya. Jadi saya menangkap poin-poin yang tadi Mang Ewe yang sampaikan, bicara proses kehidupan gitu kan, perjuangan selama di pendidikan gitu kan, di dunia pekerjaan gitu kan, banyak gitu yang saya tangkap gitu kan. Saya kira closing statement gitu kan dari Mang Iweng gitu kan, poin-poin tadi saya kira bisa jadi bahan renungan, bahan referensi bagi teman-teman yang menonton gitu kan, bahkan jadi inspirasi gitu kan. Karena saya mencoba untuk buat konten ini kan ya itu tadi menjadi sebuah konten yang bermanfaat kan, gitu kan. Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat untuk semuanya. Gimana? Ya, dari saya mungkin terima kasih ya udah diundang. Sekalipun memang saya sebenarnya bukan narasumber yang pas gitu loh. Anda tuh seharusnya mengundang Deddy Corbuzier. Oh nanti masih jauh Pak. Helmi Yahya. Nah, Siapa lagi? Najwa Shihab. Siap, gitu. Ngapain undang saya Pak? Saya mungkin ngisi kekosongan. Narasumber Anda kan nggak datang tuh. Siapa? Pak apa? Saya Dakil ya. Oh masih. Waduh, kapan nggak bisa main ke sini kan? Susah Mudah-mudahan, aja. tapi mudah-mudahan. Harusnya kita yang ke sana. Ya nggak apa-apa, mudah-mudahan. Masa saya nyuruh Kiai ke sini. Bukan. Channel ini mudah-mudahan bisa Oh iya. bisa sampai ke sana. Amin. Ya mungkin terima kasih. Mungkin yang menyimak dari awal tuh kebanyakan apa ya, cerita soal ngeluhnya gitu loh. Soal ke Oh ya apa sih penyesalan kan? Tapi satu hal yang pasti, ini juga buat diri saya sendiri sampai saat ini, bahwa tetap saya pada prinsip hidup itu harus punya target. Yes. Sekalipun memang kalau saya kutip bahasanya Gus Baha tuh, hidup yang paling berarti itu ya hidup yang saat ini kita jalani. Maksudnya hari ini adalah hidup yang paling berarti gitu. Esok kan kita nggak tahu. Tapi prinsip hidup saya nih, mungkin salah satu yang saya dapatkan ilmunya tuh dari senior tuh hidup itu harus tetap punya target gitu loh. Harian, mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Dan yang kedua, pendidikan adalah yang paling utama. Doakan Pak, saya juga Ya pasti. mau lanjut S2 sekalipun sudah berkeluarga. Amin, harus. Dan yang terakhir mungkin dunia ini sudah begini, kita harus membuka pemikiran kita, harus membuka diri kita. Yes. Jangan tertutup. Harus menyesuaikan zaman. Yes. Jika kita tidak bisa melawan arus, apa salahnya kita mengikuti arus gitu loh Pak. Itu mungkin Pak. Oke. Dari saya. Oke. Terima kasih. Saya kira cukup kali ya untuk perbincangan malam ini. Nanti kita next gitu kan dengan pembicaraan yang berbeda lagi, dengan tema yang berbeda, bahkan dengan narasumber yang berbeda gitu. Betul. Biar jadi pembeda kan apa namanya
pengalaman seseorang itu kan berbeda dan punya cara masing-masing untuk menyelesaikannya kan. Nah itu tadi dari awal sampai akhir saya kira nanti bisa diskusi, cukup di komen aja di konten ini ya. Kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada yang tidak sepakat, boleh. Bisa diskusi lagi melalui komentar ataupun nanti bisa datang langsung ke sini boleh sambil ngopi kan. Yang mau melanjutkan S1 S2 nih suhunya? Enggak lah, masih banyak loh. Bisa diarahkan maksudnya. Kalau saya nih mau jurusan apa atau apa? Oh iya. Boleh nih sini nih. Ya. Saya juga pasca sarjana terus konsultasi nih. Mang, saya nih mau lanjut pasca nih. Gitu. Ya, intinya begitulah. Boleh. Pokoknya jangan terlewatkan, tonton terus channel kami. Betul. Dan dukung juga. Yes. Jangan lupa Koslo like, TV, komen, and subscribe. subscribe. Oke, Bahasa Mamang itu apa? Subrek. Katanya. Oke, terima kasih. Hatur nuhun. Teman. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga buat Mang Eweng yang telah mampir di studio. Mohon maaf bila ada Ada kacaletot. salah kata yang tidak berkenan di para netizen, teman-teman di luar sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.